23 Agustus 2020. Kakak tidak sendiri, kakak ditemani oleh kakak lain. Yang pertama Kak Virgi, Kak Francia, Kak Ida, Kak Feby, dan Kak Yesriel. Yang pertama-tama adik-adik kita berdiri, kita nyanyi lagu Apabila Kita Sukacita. Adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terdapat di pasal 119 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Kakak akan baca tulisan tercetak keluar dan adik-adik dan kakak lain akan baca tulisan tercetak ke dalam. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang jujur padanya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya
Apabila aku belajar buku yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur, kita nyanyi lagu Anak-anak Pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Oke, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa semua ya. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah IMPA bersama-sama adik-adik. Namun pun melalui media sosial, tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan selalu membimbing dan menyertai adik-adik. Di Minggu IMPA tanggal 23 Agustus 2020, adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan Kak Ida akan membawakan firman Tuhan di kelas tanggung pada pagi hari ini. Adik-adik ya, baiklah adik-adik, kita persiapkan Alkitab kita. Kita sudah memuji dan besarkan nama Tuhan tadi adik-adik, dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun pun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, mari kita berdoa dulu. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di sepanjang minggu lamanya Tuhan kami sudah lalui. Dan pada pagi hari ini di Minggu IMPA ini kami berkumpul bersama-sama dengan anak-anak IMPA kami memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapkan Alkitabnya adik-adik ya. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 21. Kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, marilah kita sama-sama membacakannya adik-adik ya. Lembaga Alkitab memberi judul tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budaknya laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Ayat 6 adik-adik, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Ya adik-adik, kita sudah membaca Alkitab kita pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saatnya kita akan mendengarkan renungan dari Kitab Keluaran ayat 21 dan
pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6 tadi adik-adik kita sudah baca. Topiknya pada pagi hari ini adalah kemerdekaan membawaku berani berkarya. Ya adik-adik, kemerdekaan membawaku berani berkarya. Dan TPK-nya arti kata budak dan perbudakan dalam kitab Keluaran ayat 21 pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6 adik-adik ya. Dan yang kedua, mengetahui bahwa kemerdekaan Kristus membawa dirinya harus selalu berkarya. Yang ketiga, menulis karya yang telah dilakukannya di rumah selama pandemi COVID-19 sebagai wujud kemerdekaan Kristus dalam hidupnya. Di sini adik-adik dari kitab Keluaran, salah satu kitab Musa atau sejarah keluarnya perbudakan dari Mesir dan berjalan menuju negeri yang dijanjikan oleh Allah. Perjalanan menuju negeri yang dijanjikan oleh Allah atau bangsa Israel dituntun dan didampingi oleh Allah melewati berbagai proses peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu adik-adik. Sebagai umat Allah adalah dengan cara Allah melakukan perjanjiannya dengan umat Israel. Adik-adik pasti baca di dalam kitab Keluaran 19 ayat 1 sampai 24 itu adik-adik. Nanti adik-adik buka dan baca ya. Di ayat 5 ditekankan di situ adik-adik. Jadi jika sekarang kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku di antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Dan di kitab Keluaran ini juga pemberian 10 hukum Taurat adik-adik yang kita harus patuhi. Hukum Allah sebagai landasan yang harus dipatuhi dan hidup dalam perjanjian Allah adik-adik. 10 hukum Allah itulah diberikan Allah untuk mengajarkan umatnya untuk dapat menjaga hubungan baik dengan Allah. Pada waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan adik-adik. Itulah Tuhan memberikan perjanjian kepada mereka. Tuhan berfirman kepadanya, berpegang teguhlah pada firmanku dan pengajaranku di antara segala bangsa. Tuhan menjaga dia, memelihara dia, karena dia diperbudak keluar dari tanah perbudakan waktu itu. Dan 10 hukum Allah itu diberikan Allah untuk mengajarkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan Allah sebagai sang sumber hidup, dan sekaligus wajib menjaga hubungan baik dengan antara sesama umat manusia, terutama kepada adik-adik kita, baik saudara kita di rumah, orang tua kita menjalin hubungan baik. Karena Tuhan selalu memberikan karya terbaik dalam kehidupan kita, adik-adik. Yang kita sudah baca dari kitab Keluaran tadi ayat 2 pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6 tadi dikatakan bahwa budak dalam kamus bahasa Indonesia itu adik-adik adalah hamba atau orang-orang gajian atau orang yang disuruh bekerja. Dan perbudakan sudah ada sejak tahun 300 sebelum Masehi, bahkan jauh sebelumnya sudah ada. Bahkan pun pada pengaruh sistem hukum Romawi khususnya yang berkaitan dengan sistem hukum budak dan perbudakan cukup berpengaruh kuat pada waktu itu, pada waktu Romawi. Tetapi mereka menganggap seorang budak laki-laki maupun perempuan adalah milik orang lain yang tidak mempunyai hak, sehingga mereka bertindak sesuai dengan keinginan mereka, kemauan hatinya. Dan pada umumnya para budak dimanfaatkan adik-adik, dimanfaatkan untuk bekerja, mencari keuntungan dan memperkaya diri sendiri. Di sini hamba memperkaya diri sendiri,
Adik-adik, budak itu disuruh-suruh kadang, tetapi dalam firman Tuhan dikatakan adik-adik, kita harus memikirkan hak orang lain juga. Kita tidak boleh egois adik-adik. Kalau di rumah kita juga kita saling membantu satu dengan yang lain. Itulah kita diajarkan untuk berkarya. Kita tidak boleh egois, tetapi kita harus berkarya, saling membantu satu dengan yang lain, saling melayani. Dan kalau adik-adik diperbudak dengan kedagingan sendiri, maka adik-adik tidak akan melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik. Tetapi adik-adik harus melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik. Bahwa karya Roh Kudus itu dalam kehidupan adik-adik harus pergunakan. Untuk apa adik-adik? Untuk melayani. Dalam 1 minggu adik-adik sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas adik-adik, untuk belajar dari hari Senin sampai Sabtu, dan hari Minggu waktunya adik-adik untuk apa adik-adik? Untuk beribadah kepada Tuhan, datang ke IMPA. Namun pun ibadah melalui media sosial adik-adik, tetapi beribadahlah, melayani Tuhan. Itulah karya Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik, yang adik-adik dapat perlihatkan dalam kehidupannya untuk bekerja, melayani, memuji dan besarkan nama Tuhan, beribadah, bahkan pun bekerja sama dengan orang lain, orang tua yang ada di rumah, adik-adik di sekolah, bahkan pun karya Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam diri adik-adik harus perlihatkan kepada orang di sekitar kita adik-adik. Kita diajarkan, jangan kedagingan kita yang menonjol adik-adik. Masih ada waktu untuk datang beribadah, tetapi jangan lewatkan waktu yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, untuk berkarya. Seperti juga pada waktu sebelum pandemi COVID-19 adik-adik ya, adik-adik datang ke IMPA, rajin datang ke IMPA, beribadah bersama-sama dengan teman-teman yang lain atau saudara seiman kita. Dan diajarkan di sini juga kita harus saling menghargai satu dengan yang lain, baik pun di luar agama kita, yang seiman kita harus memperlihatkan karya Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik. Jangan kedagingan adik-adik yang pada waktu itu adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik, menonjolkan bahwa masih ada waktu, tetapi jangan lewatkan waktu itu. Waktu yang Tuhan beri adalah waktu yang terbaik. Datang beribadah, datang sama-sama duduk mendengarkan firman Tuhan, namun pun melalui media sosial ya adik-adik ya. Dan keuntungan sendiri tanpa mereka memikirkan keuntungan orang lain adik-adik. Kita harus berkarya dalam kehidupan kita. Kita perlihatkan bahwa saya sebagai orang beriman harus berkarya, melayani, memuji membesarkan nama Tuhan. Dan di tengah-tengah COVID-19 ini juga adik-adik, kita diberi kesempatan untuk berkarya, melayani Tuhan. Janganlah kita diperbudak dengan apa yang kedagingan kita, atau kita tidak melayani Tuhan, cuma kita main game saja, main gadget saja adik-adik ya. Tetapi waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk Tuhan. Masa dari sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan sudah berikan, dan 1 hari aja kita datang beribadah kepada Tuhan adik-adik lewatkan. Itu kedagingan adik-adik yang nonjol, tetapi pergunakanlah karya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan adik-adik untuk melayani, memuji dan besarkan nama Tuhan adik-adik. Mereka menganggap orang budak laki-laki maupun perempuan adalah milik orang lain yang tidak mempunyai hak, sehingga mereka bertindak sesuai dengan kemauan hatinya. Dan pada umumnya para budak itu disuruh-suruh adik-adik. Dan tanpa juga adik-adik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini adik-adik
adik-adik tidak pergunakan waktu. Adik-adik menyia-nyiakan waktu, padahal waktu yang banyak diberikan Tuhan untuk berkarya. Namun pun sekalipun kita di rumah, tetapi pergunakanlah waktu untuk berkarya, melayani dan memuji membesarkan nama Tuhan adik-adik. Pandemi COVID-19 menimbulkan ketakutan, kegelisahan sampai pada kematian. Kondisi perekonomian bangsa Indonesia pun juga di seluruh dunia terpuruk pada saat ini. Semua orang mengasingkan diri, masing-masing tidak ada lagi pertemuan seperti biasanya yang dilakukan. Contohnya adik-adik ya, contohnya pada saat ini tidak pergi ke IMPA, tetapi kita diajarkan untuk berkarya, melaksanakan ibadah IMPA sekalipun melalui media sosial, bersama dengan orang tua beribadah keluarga, dan beribadah hari Minggu. Kalau adik-adik di rumah tidak ada paket atau datang beribadah hari Minggu sama orang tua, itu karya Tuhan yang perlihatkan dalam kehidupan adik-adik. Dan adik-adik harus memanfaatkan karya Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik pada saat ini. Berjuang untuk mengendalikan diri, untuk tetap berdiam diri adik-adik. Janganlah kita memperkeruh keadaan pada saat ini adik-adik. Kita pergi ngumpul-ngumpul tanpa menggunakan masker, cuci tangan. Tetapi taatilah aturan yang ada, yang aturan yang pemerintah berikan pada saat ini adik-adik. Dengar-dengar kepada orang tua juga, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan yang diberikan kepada adik-adik untuk merawat kalian, menjaga kalian, sehingga adik-adik bisa sehat, bisa beraktivitas pada saat pandemi COVID-19 nanti berlalu. Yakin dan percayalah bahwa suatu saat Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia ini, bahkan pun seluruh dunia, sehingga semuanya kembali seperti semula adik-adik, untuk hidup sehat dan kita lepas dari kesulitan adik-adik, keluar dari kesulitan adik-adik. Dan pada saat ini adik-adik kita sudah dimerdekakan ya, kita sudah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa adik-adik? Yang ke-75. Dan sekalipun adik-adik lihat pada saat ini adik-adik kita beribadah pun atau kita memperingati hari kemerdekaan, namun pun di media sosial atau di rumah kita melakukan menghormati bendera. Tetapi itulah karya Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik. Kita taati aturan, karena aturan itulah yang akan membuat adik-adik juga nanti suatu saat berhasil. Dengan kemerdekaan kita pada saat ini, kita diajarkan juga untuk berkarya, dan Tuhan juga sudah menebus kita di atas bukit Golgota adik-adik ya. Jadi pada saat ini kita diajarkan untuk berkarya, karena Tuhan sudah menebus segala dosa dan kesalahan. Dan yakinlah adik-adik bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia dari COVID-19, sehingga adik-adik bisa bersekolah lagi, beraktivitas, beribadah bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Berkaryalah adik-adik, baik pun dalam kehidupan susah pada saat ini, tetapi yakin dan percayalah bahwa karya Roh Kudus yang diberikan kepada kita pergunakan untuk melayani Tuhan, beribadah, bahkan pun kita pergunakan waktu dengan baik, sebaik-baiknya mungkin. Jangan adik-adik diperbudak oleh waktu, sehingga adik-adik menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan pada waktu ini untuk bermain gadget aja. Orang tua menyuruh atau menasehati banyak adik-adik untuk melawan. Itulah kedagingan adik-adik yang menonjol dalam kehidupan adik-adik. Tetapi adik-adik ingat bahwa waktu yang Tuhan berikan itu adalah waktu yang terbaik kita pergunakan.
dari sepanjang 1 minggu lamanya, dari hari Senin sampai Sabtu, Tuhan kita sudah beraktivitas, dan saatnya hari Minggu kita datang melayani Tuhan, kita beribadah, pergi ke IMPA, belajar dengan penuh sukacita untuk melayani Tuhan, jaga kesehatan, patuh dan taat pada setiap aturan yang ada adik-adik ya. Ketika adik-adik mampu bekerja sama dengan orang lain di sekitar adik-adik, memperlihatkan karya Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik. Contohnya beri waktu untuk beribadah, datang ke IMPA. Namun pun ibadah melalui media sosial, tetapi adik-adik harus beri waktu untuk Tuhan, untuk beribadah, berkarya, melayani Tuhan adik-adik. Itulah yang terpenting dalam kehidupan adik-adik. Dan perlu bersyukur juga adik-adik, dari sepanjang 1 minggu lamanya adik-adik diberikan waktu, kesempatan, napas kehidupan untuk berkarya, dan saatnya dalam 1 hari pun kita datang bersyukur kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kita sudah memperingati hari kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, dan saatnya juga kita akan berkarya. Mampu berkarya di tengah-tengah kondisi apapun pada saat ini, sekalipun susah, tetapi pergunakanlah waktu yang ada adik-adik. Jangan kita diperbudak dengan waktu pada saat ini bahwa kita tidak belajar, kita tidak tetapi pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan pada waktu ini. Ya adik-adik, dan karya akan selalu mendatangkan kebaikan dalam diri adik-adik atau dalam kehidupan adik-adik untuk melayani Tuhan. Jadilah adik-adik yang selalu patuh pada orang tua dan taat akan Tuhan. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang kami dengar pada pagi hari ini dapat mengambil bagian dalam hati dan pikiran kami. Berkatilah adik-adik IMPA kami, namun pun mereka beribadah melalui media sosial, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan adik-adik. Semoga mereka bisa menyadari bahwa karya Tuhan, karya Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada mereka, napas kehidupan, selalu mengucap syukur dan berterima kasih, dan selalu datang melayani Tuhan, memuji dan besarkan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak IMPA juga kami yang tidak sempat beribadah pada saat ini. Ingatkan, ketuk pintu hati mereka, sehingga minggu mendatang bisa beribadah bersama-sama kami. Namun pun di tengah-tengah sesulit apapun pada saat ini, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa dan mujizat Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia kami, dan akan memberikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami senantiasa berkarya dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Bapa buat anak-anak IMPA kami pada saat ini yang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, pulihkan dan sembuhkanlah Bapa, sehingga minggu mendatang bisa beribadah bersama-sama kami, namun pun melalui media sosial. Kami berdoa juga buat anak-anak IMPA kami yang sudah berulang tahun pada dalam sepanjang minggu ini. Sukacita yang melimpah dalam kehidupan mereka, pertambahan usia yang Tuhan berikan, sehingga mereka selalu mengucap syukur bersama-sama orang tua mereka, bahkan pun saudara-saudara mereka. Tuhan, kami berdoa buat seluruh bangsa Indonesia kami ini yang dalam kesusahan, dalam sesulit apapun, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan campur tangan. Pulihkan bangsa Indonesia kami ini, pulihkan seluruh negeri kami ini Bapa, sehingga kami dapat beraktivitas kembali, dapat berkarya kembali karena kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Berkatilah ibadah kami Bapa, sehingga ibadah ini dapat berkenan di hadapan Engkau. Kami berdoa buat kakak-kakak layan yang sudah melayani dan
Bagi kakak lain pun yang tidak sempat melayani bersama-sama kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa yang Tuhan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah atas kesalahan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian ibadah kita, ibadah Impah di Minggu tanggal 23 pada pagi hari ini adik-adik. Tuhan berkati. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Satukanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan adik-adik. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah menyertai adik-adik di hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Tuhan berkati adik-adik, sampai jumpa di minggu yang akan datang.